Selamat pagi, baiklah saat ini kita akan memulaikan pelajaran kita di pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita akan mengawalinya dengan doa. Doa mulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut, Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu Jurin Hubungan. Ibu akan mengajar pelajaran IPA untuk kelas 71 sampai dengan kelas 75. Waktu SD mungkin pernah dengar tentang pelajaran IPA. IPA itu ilmu pengetahuan alam. Jadi semua yang berhubungan dengan alam kita akan pelajarinya bersama-sama. Di SD mungkin pernah dapat, tapi di SMP kita akan mempelajarinya lebih lanjut tentang IPA. Untuk materi IPA kita akan mengawalinya dengan pengukuran atau objek IPA dan pengamatannya. Jadi semua yang ada hubungannya dengan IPA, yang ada hubungannya dengan alam, kita akan amatinya bersama-sama dan kita akan mempelajarinya bersama-sama. Oke, sebelum lanjut Ibu akan menyampaikan untuk tujuan pembelajarannya. Itu melakukan aktivitas, diharapkan siswa atau peserta didik mampu memahami konsep pengukuran, menjelaskan besaran dan satuan, membedakan satuan baku dan satuan tidak baku, mengidentifikasi satuan dalam SI atau sistem internasional, membedakan besaran pokok dan besaran turunan. Ini ada gambar satu seperti yang Anda lihat. Ada seorang anak sedang mengukur tinggi badan. Gambar yang kedua, seorang penjual buah sedang menimbang buah yang akan dibeli. Oke, gambar ketiga ada wanita-wanita cantik. Perhatikan baik-baik untuk gambar-gambar ini. Dan gambar keempat ada artis-artis Korea yang lagi hits untuk anak-anak cewek. Dan yang gambar kelima ada gambar keindahan alam atau gambar-gambar pemandangan alam. Kita kembali lagi ke sini. Oke, dari gambar-gambar itu kita bisa menentukan apa itu besaran. Besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur standar. Misalnya tadi ini seorang anak sedang mengukur tinggi badan. Ada alat ukur standarnya. Kemudian seorang pedagang buah sedang menjual buah, sedang menimbang buah. Alat ukur standarnya itu ialah timbangan. Itu untuk besaran. Untuk bukan besaran, sesuatu yang tidak mempunyai alat ukurnya yang standar. Ini kecantikan misalnya, ini tidak ada alat ukur. Kemudian cowok-cowok keren, cowok-cowok ganteng itu tidak ada alat ukurnya. Atau keindahan alam itu tidak ada alat ukurnya. Jadi tidak seperti gambar pertama dan gambar kedua yang menggunakan alat ukur. Untuk gambar ketiga, keempat, dan kelima itu tidak menggunakan alat ukur. Kemudian pengukuran. Pengukuran itu membandingkan suatu besaran dengan sebuah standar, dengan sebuah satuan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi misalnya mengukur buah, penjual buah mengukur buah, itu standar ukur untuk satuannya itu kilogram. Nanti sebentar kita akan lanjut melihat
alat-alat ukur atau besaran-besaran pokok yang selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada satuan baku. Satuan baku yaitu satuan yang telah diakui dan ditetapkan secara internasional. Satuan baku tersebut dikenal dengan Sistem Internasional atau disingkat dengan SI. SI huruf besar. Kemudian satuan tidak baku yaitu satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara umum atau secara ilmiah. Satuan tidak baku tidak dapat digunakan untuk memeriksa ketepatan suatu yang apabila digunakan oleh orang-orang yang berbeda bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Satuan baku tidak baku ini misalnya ketika kita mengukur tinggi atau mengukur ketinggian gunung itu biasanya untuk daerah tertentu menggunakan satuan meter, tapi untuk daerah tertentu juga menggunakan misalnya 3000 meter di atas permukaan laut atau 3000 kaki di atas permukaan laut. Itu untuk satuan yang tidak baku. Satuan tidak baku atau boleh disingkat pengertiannya itu satuan yang tidak digunakan di semua daerah, hanya digunakan di tempat-tempat tertentu. Dan yang keenam itu satuan internasional atau disingkat dengan SI adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah ditentukan. Jadi untuk satuan internasional ini misalnya di negara manapun untuk satuan massa itu satuannya kilogram. Jadi biar Anda atau adik-adik berada di Manado, di Jakarta ataupun di luar negeri, biasanya satuan untuk panjang itu satuannya meter. Jadi sama untuk pengukurannya menggunakan satuan internasional. Nah, ini jenis-jenis besaran pokok dan satuannya. Jadi panjang satuannya meter, simbolnya M. Kemudian massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon atau detik, suhu satuannya Kelvin, kuat arus listrik satuannya ampere, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Jadi untuk pertemuan berikut, Ibu harapkan seluruh siswa, seluruh peserta didik bisa menghafalkan 7 besaran pokok ini, satuan beserta dengan simbolnya, sehingga kita bisa menggunakannya untuk pengukuran-pengukuran berikut pada pertemuan berikut. Oke, dari penjelasan Ibu akan ada pertanyaan atau tugas. Sebutkan benda-benda di sekitarmu yang bisa diukur menggunakan alat ukur. Tentunya banyak yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan. Yang kedua, perbedaan. Jelaskan perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku. Yang ketiga, menjelaskan kembali tentang gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan yang untuk nomor 4 menghafalkan besaran pokok lengkap dengan satuan itu nanti untuk pertemuan minggu depan.